Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya, bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah, ataupun ke danau, sungai, muara, ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumber. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Faiza Pratama di acara Breaking News. Pemirsa, pencemaran air tidak hanya menjadi pusat perhatian warga, tetapi juga mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Di Desa Gunung Batu, Kabupaten Bandung, kualitas air sangat menurun drastis akibat dari aktivitas manusia. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa, tim reporter kami akan melakukan wawancara terhadap perwakilan dari mahasiswa. Ya, untuk Salsya, bagaimana kondisi di sana? Selamat siang pemirsa, saya bersama mahasiswi Rizky Triutami, mahasiswi yang aktif dalam kegiatan peduli lingkungan. Oke, Rizky Triutami, bagaimana tanggapan Anda mengenai pencemaran air di Desa Gunung Batu? Menurut saya, kondisi ini cukup memprihatinkan ya. Limbah rumah tangga, peternakan, dan minimnya kesadaran masyarakat memperburuk kualitas air. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin meluas. Menurut Anda, apa peran mahasiswa dalam menangani masalah ini? Kami bisa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kampanye peduli lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi sederhana untuk mengurangi pencemaran. Selanjutnya, saya alihkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Salsya. Sekarang saya sedang bersama seorang mahasiswa yang bernama Rahma. Baik, Rahma, bagaimana tanggapan Anda terhadap dampak dari pencemaran air ini? Menurut saya pribadi, dampak pencemaran air ini sangat serius ya, karena banyak penyakit yang bisa bermunculan seperti diare, gatal-gatal, bahkan juga infeksi yang lebih parahnya. Dan menurut saya juga mahasiswa itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan air. Lalu, bagaimana solusi Anda terhadap kasus pencemaran air ini? Untuk solusi dalam jangka pendeknya, yaitu penggunaan filter air yang sederhana, sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu pengelolaan limbah yang baik dan benar, dan juga kerjasama antara mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah. Baik, terima kasih Rahma. Kita kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih kepada Salsya dan Rawa yang telah menginformasikan kondisi pencemaran air di Desa Gunung Batu. Ternyata pencemaran air di Desa Gunung Batu sangat memprihatinkan. Pemirsa, marilah kita jaga lingkungan dan kondisi air secara bersama-sama agar tidak berdampak terhadap lingkungan sekitar. Saya Reza Faiza Pratama, pamit undur diri.